Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sudut-sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, untuk materi awal, apa itu kuadran? Jadi kuadran adalah seperempat bagian lingkaran. Jadi, sebuah lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kuadran 1 yang mana sudutnya berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran kedua yang mana sudutnya dari 90 sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga yaitu sudutnya di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan kuadran keempat yaitu sudutnya berada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya adapun sudut-sudut istimewa dalam trigonometri yaitu ada sin konstan dan dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Silahkan diperhatikan nilai-nilainya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke sudut-sudut berelasi yang pertama yaitu kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke, pertama kita gambar dulu segitiga siku-siku, kemudian kita beri nama panjangnya X, kemudian Y dan R, dan kemudian letak sudut alfanya. Nah, agar mempermudah, kita ingatkan kembali bahwa sin konstan, sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Jadi sin itu artinya depan per miring, yaitu dapat kita tulis depan dari sudut alfa adalah Y, kemudian miringnya adalah R, sehingga menjadi Y per R. Nah, kemudian untuk cosnya yaitu samping per miring, samping dari alfa yaitu X dan miringnya R, sehingga menjadi X per R. Dan tan alfa yaitu diperoleh depan per samping yaitu Y per X. Sin konstan pada kuadran 1 semuanya bernilai positif. Kemudian relasi dari kuadran 1 yaitu menggunakan 90 derajat dikurang alfa. Nah, sin konstan ini nilainya semuanya bernilai positif. Sin akan berubah menjadi cos alfa, cos berubah menjadi sin alfa, dan tan berubah menjadi kotan alfa. Dan semuanya sekali lagi bernilai positif. Contoh, sin 90 derajat dikurang 60 derajat, jadi 60 derajatnya itu adalah alfanya, maka sin akan berubah menjadi cos alfa, yaitu menjadi cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu sama artinya dengan sin 30 derajat, dan nilai sin 30 derajat itu adalah setengah. Ya, jadi dilihat kembali lagi sudut-sudut istimewanya. Begitu pula dengan contoh berikutnya, yaitu cos menjadi sin 60 derajat dan sin 60 derajat berubah menjadi cos 30 derajat. Dan nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berikutnya yaitu sudut berelasi di kuadran 2. Nah, rentangannya yaitu sudutnya di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang pertama-tama kita gambar dulu segitiga siku-siku, kemudian kita beri nama yaitu perbedaannya panjangnya di sini menjadi negatif X. Dan selanjutnya sin konstan yaitu demi sami desa. Nah, sin alfa yaitu sin depan per miring, depannya Y dan miringnya R. Kemudian cos alfanya menjadi negatif X per R dan tan alfa menjadi Y per negatif X. Nah, jadi pada kuadran 2 ini hanya nilai sin saja yang bernilai positif, sementara cos dan tan bernilai negatif. Sudut relasi yang pertama yaitu kita gunakan nilai 90 derajat ditambah alfa. Nah, diperhatikan perubahan-perubahannya, sin menjadi cos alfa, kemudian cos menjadi negatif sin alfa, dan tan menjadi negatif cot alfa. Nah, diperhatikan bahwa nilai sin saja yang bernilai positif, sementara cos dan tan-nya bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita ke contoh. Contoh yang pertama yaitu sin 90 derajat ditambah 60 derajat. Nah, sin berubah menjadi cos alfa yaitu cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu sama artinya dengan sin 150 derajat. Nah, pada sudut istimewa, sin 150 derajat itu memiliki nilai setengah. Untuk relasi yang kedua, kita gunakan sudut 180 derajat dikurang alfa. Nah, diperhatikan perubahannya, sin berubah menjadi sin alfa, cos berubah menjadi negatif cos alfa, tan berubah menjadi negatif tan alfa. Dan nilai yang positif hanya sin alfa saja, sisanya cos dan tan bernilai negatif. Contoh, cos 180 derajat dikurang 60 derajat itu sama dengan negatif cos alfa atau negatif cos 60 derajat.
Nah, negatif cos 60 derajat ini sama artinya dengan cos 120 derajat. Diperhatikan perubahan cos alfa itu nilainya negatif. Nah, cos 120 derajat itu pada sudut istimewa nilainya adalah negatif setengah. Berikutnya, sudut berelasi di kuadran 3 yaitu di antara 180 derajat dan 270 derajat. Pertama sama, kita gambar dulu segitiga siku-siku, kemudian kita beri nama panjangnya negatif X, kemudian negatif Y, alfa, dan R. Kemudian sin kostannya demi sami desa. Nah, sin alfa yaitu depan per miring yaitu negatif Y per R, kemudian cos alfa yaitu nilainya adalah negatif X per R, kemudian tan alfa nilainya adalah negatif Y per negatif X. Nah, di sini diperhatikan bahwa nilai sin dan cos adalah negatif dan tan alfa nilainya positif yaitu Y per X. Jadi, pada kuadran ketiga nilai sin dan cos negatif dan tan adalah positif. Sudut relasi yang pertama kita gunakan nilainya 180 derajat ditambah alfa. Nah, diperhatikan di sini bahwa sin cos tan nilainya sin dan cos adalah negatif, kemudian tan alfa nilainya positif. Sin berubah menjadi negatif sin alfa, cos berubah menjadi negatif cos alfa, dan tan berubah menjadi tan alfa. Contoh, sin 180 derajat ditambah 30 derajat, nah nilai sin itu perubahannya menjadi negatif sin alfa atau negatif sin 30 derajat, yang artinya sama dengan sin 210 derajat. Dan nilai sin 210 derajat ini pada sudut istimewa nilainya adalah negatif setengah. Contoh yang kedua, yaitu tan 180 derajat ditambah 30 derajat. Nah, tan alfa ini kan pada kuadran ketiga nilainya adalah positif yaitu Y per X, sehingga tetap menjadi tan alfa atau berubah menjadi tan 30 derajat yang sama artinya dengan tan 210 derajat. Nah, nilai dari tan 210 derajat ini adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya, untuk sudut relasi yang kedua kita gunakan yaitu 270 derajat dikurang alfa. Nah, diperhatikan perubahannya bahwa sin berubah menjadi negatif cos alfa, kemudian cos berubah menjadi negatif sin alfa, dan tan tetap menjadi positif cot alfa. Dan diperhatikan nilai sin kostannya bahwa di kuadran ketiga ini cos dan sinnya nilainya negatif, sementara tannya yaitu Y per X nilainya adalah positif dan berubah menjadi cot alfa. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu sudut berelasi kuadran 4, yaitu di antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, jadi sama, yang pertama kita gambar dulu segitiga siku-siku, kita beri nama yaitu panjangnya X, kemudian negatif Y, R, dan alfa. Nah, sin kostan yaitu demi sami desa. Sin alfa yaitu depan per miring yaitu negatif Y per R, cos alfa yaitu sama dengan nilainya X per R, dan selanjutnya tan alfa yaitu nilainya adalah negatif Y per X. Nah, diperhatikan kuadran keempat nilai sin dan tan nilainya negatif dan cos nilainya positif. Untuk sudut relasi yang pertama, pada kuadran keempat kita gunakan 270 derajat ditambah alfa. Nah, diperhatikan pada kuadran keempat ini perubahan nilai sin kostannya, sin berubah menjadi negatif cos alfa, cos berubah menjadi positif sin alfa, dan tan berubah menjadi negatif cot alfa. Nah, jadi pada kuadran keempat nilai sin dan tan adalah negatif dan cosnya saja bernilai positif. Kemudian untuk relasi yang kedua kita gunakan 360 derajat dikurang alfa. Diperhatikan kembali untuk perubahannya, jadi nilai sin berubah menjadi negatif sin alfa. Untuk selanjutnya nilai cosnya berubah menjadi positif cos alfa. Kemudian untuk nilai tannya berubah menjadi negatif tan alfa. Nah, nilai sin dan tannya adalah negatif dan nilai cosnya saja yang bernilai positif. Contoh, sin 360 derajat dikurang 30 derajat, sin berubah menjadi negatif sin alfa atau negatif sin 30 derajat, yang sama artinya dengan sin 330 derajat. Nah, diperhatikan kembali kenapa nilai sin yang menjadi negatif sin alfa, karena pada perubahannya yaitu negatif Y per R. Nah, selanjutnya nilai sin 330 derajat ini sama nilainya dengan negatif setengah. Contoh kedua, cos 360 derajat dikurang 30 derajat. Diperhatikan perubahannya cos yaitu berubah tetap menjadi positif cos alfa atau positif cos 30 derajat. Kemudian untuk nilai dari cos 30 derajat itu sama artinya dengan cos 330 derajat. Dan nilai dari cos 330 derajat adalah setengah akar 3. Dapat kita simpulkan untuk sudut berelasi di 4 kuadran,
Yang pertama, bahwa di kuadran pertama semua nilainya positif, sin cos tan nilainya positif. Kemudian kuadran kedua sinnya saja bernilai positif, sisanya bernilai negatif. Kemudian di kuadran ketiga tannya saja bernilai positif, sisanya negatif. Kemudian di kuadran keempat nilai cosnya saja yang positif dan sisanya negatif. Oke, sebagai catatan, Ibu berikan tambahan untuk relasi 90 derajat ditambah atau dikurang alfa atau 270 derajat ditambah atau dikurang alfa. Jadi diperhatikan perubahan-perubahannya, sin berubah menjadi cos, kemudian nilai cosnya berubah menjadi sin, dan tannya berubah menjadi kotan atau kot. Kemudian selanjutnya untuk relasi 180 derajat ditambah atau dikurang alfa dan 360 derajat ditambah atau dikurang alfa, maka perubahannya sin akan berubah tetap menjadi sin, kemudian cos tetap cos, tan tetap tan. Jadi diperhatikan kembali untuk perubahan-perubahannya setiap sudutnya. Jadi terima kasih, semangat untuk belajar.